semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Imelda Srivanila Maris Temorang. Saya dari kelas 9I. Jadi di sini saya akan menjelaskan perubahan sosial dan budaya. Sebelum itu kalian tahu nggak pengertian dari perubahan sosial dan budaya? Jadi, perubahan sosial dan budaya adalah transformasi yang terjadi pada perilaku, keyakinan, norma, nilai-nilai, dan suatu perilaku dalam masyarakat yang terjadi di masyarakat. Lalu, pada pembelajaran kita tadi pagi, Borita mengajarkan peta konsep. Peta konsep yang bertema perubahan sosial dan budaya. Yang pertama adalah bentuk. Jadi yang pertama adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat pada diri kita sendiri sebagai pelajar, yaitu norma toleransi. Jadi yang pertama itu, kita awal mulanya berteman hanya kepada teman yang memiliki kesamaan latar belakang, minat, atau yang sekelas saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita mempunyai mata pelajaran yaitu PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi kita ini lebih mampu untuk berinteraksi kepada teman-teman yang berbeda latar, kekayaan dan keyakinan. Jadi nilai sosialnya itu kita dapat menghargai atau menghargai kekayaan budaya, yaitu kemampuan berinteraksi kepada teman yang berbeda. Jadi yang kedua adalah contoh perubahan sosial yang terjadi secara cepat pada diri kita sendiri, yaitu pelajar. Jadi kalau pemicunya secara cepat, yaitu sekolah tiba-tiba membuat peraturan seperti tidak boleh membawa HP. Dan perubahan sosial mingguannya seperti kita nih malam minggu. Lalu kita nongkrong bersama teman. Yang awalnya kita hanya bermain HP dan mencari kesibukan sendiri, kita itu harus memunculkan perubahan sosial dengan mengajak teman-teman untuk mengobrol, berinteraksi, berkomunikasi, supaya kita itu bisa menciptakan interaksi antar teman. Lalu, yang ketiga adalah perubahan sosial secara besar yang terjadi pada diri kita sendiri, yaitu pelajar. Perubahan sosial dalam keluarga. Yang pertama itu, sebelumnya itu, kita belajar dan pendamping kita adalah guru, dan kita itu dapat berinteraksi pada teman-teman. Terus, dampaknya yang besar ini, seperti kita mengubah peran orang tua yang awalnya hanya menafkahi, menyayangi kita. Sekarang dia akan berubah peran menjadi guru pendamping karena kita belajar daring. Lalu dampak sosial pada diri kita sendiri yaitu pada tiba-tiba itu kita memaksakan perubahan peran pada orang tua kita atau keluarga kita karena kita memerlukan pengawasan. Karena sebelumnya kita mendapatkan pengawasan dari guru, otomatis kita waktu di daring kita membutuhkan pengawasan dari orang tua atau saudara. Yang keempat adalah perubahan sosial yang terjadi pada diri kita sendiri, yaitu pelajar, yaitu adaptasi gaya berpakaian. Contohnya, saya memiliki circle atau geng dalam suatu tempat tersebut, tetapi saya memiliki kayak perbedaan atau lebih populer dari antara mereka. Seperti saya mempunyai rambut yang lurus dan panjang. Nggak lumayan panjang sih, hanya segini doang. Tetapi rambut saya terjaga. Jadi saya itu mempunyai populer yang tidak serupa dengan mereka. Jadi dampaknya bagi saya itu saya merasa nyaman atau merasa diterima dalam circle tersebut karena saya mempunyai populer berbeda dari antara mereka. Yang kelima adalah program perencanaan positif seperti gotong royong pada hari Jumat bersih. Yang kedua adalah membuat program anti bullying. Tanpa kita sadari, yang dua ini atau yang ada yang lain lagi itu membuat pelatihan atau sosialisasi. Norma yang tanpa kita sadari, normanya itu mendorong kita supaya menjadi lebih baik, lebih ke positif lagi perilakunya. Yang keenam adalah tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Seperti COVID yang datang secara mendadak, membuat kita terhalang atau bertatap muka atau berinteraksi pada teman yang mempunyai curigai seperti batuk,
pilek, demam, yang membuat kita untuk melakukan jarak pada teman kita atau sama kita, karena dapat mengundang virus atau membuat pandemi COVID-19 itu semakin banyak. Yang keenam atau yang terakhir adalah struktur perubahan proses, seperti kelompok kita dalam belajar. Setiap pembelajaran pasti kita mempunyai kelompok. Kelompok ini pasti kita mempunyai satu orang individual untuk mengerjakan. Padahal yang diharuskan itu semua dalam satu kelompok itu kerja, tetapi hanya satu saja yang mengerjakannya. Makanya kita harus mengubah itu supaya lebih melatih kemampuan kita. Segitu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah perkataan atau penjelasan yang kurang mengerti. Mohon dimaafkan. Segitu saja. Terima kasih. Bye-bye.